Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberkati dan selalu ada dalam lindungan Tuhan ya. Oke, jumpa kembali bersama saya melalui channel kuliah online program studi pendidikan fisika. Nah, kali ini kita akan membahas suatu materi pada mata kuliah pemrograman komputer dengan memanfaatkan software dari MATLAB 2016. Nah, adapun materi pokok yang akan disampaikan oleh video kali ini yaitu mengenai grafik dan suara. Dengan summaterinya antara lain plot 2 dimensi, plot dimensi lanjutan, dan plot 3 dimensi. Oke, kita masuk ke summateri yang pertama, yaitu membahas mengenai plot 2 dimensi. Nah, untuk plot dimensi lanjutan dan plot 3 dimensi nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, untuk mempelajari materi terkait plot 2 dimensi, tentunya kalian diharapkan telah memahami materi yang telah kalian pelajari sebelumnya mengenai script M-file, masih ingat kan? Terus ada operasi array matrix dan lain-lain. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan secara satu persatu dalam visualisasi grafik 2 dimensi. Oke, ketika disebut dengan plot itu dia sama saja dengan grafik ya. Plot itu dia sama saja dengan grafik. Jadi yang pertama yang perlu dipelajari adalah teknik pengaturan dan variasi grafik. Oke. Jadi untuk membuat grafik atau memplotting 2 dimensi diperlukan fungsi plot sebagai perintah dasar yang sering digunakan untuk menginterpretasikan data. Nah, adapun sintaks fungsi plot tersebut yang dapat ditulis sebagai plot XY. Jadi ini adalah plot XY yang harus kita ingat ketika kita akan membuat grafik. Ini sangat penting ya. Jadi jika kita telah mengetahui nama sintaks dalam penulisan fungsi plot tersebut, berikut akan dijelaskan cara atau teknik untuk menampilkan visual grafik 2 dimensi yang lebih menarik dengan pemrograman MATLAB. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat grafik sederhana. Nah, misalkan ada sebuah soal, sebuah program yang menampilkan grafik gelombang berjalan secara berosilasi seperti yang terlihat pada gambar gelombang di samping ya, dengan sudut 0 derajat sampai 1800 derajat dan besar amplitudenya adalah atau A adalah 20 cm. Nah, dengan nilai fungsi gelombang osilasi yaitu Y sama dengan A sin theta. Oke, sebagai catatan, nilai A dan theta merupakan tetapan yang pada dasarnya dapat ditulis sembarang. Jadi kita bisa masukkan nilai sesuai dengan yang telah disebutkan. Oke. Dan sebagai pengingat ya, jadi perlu kita ingat kembali bahwa fungsi gelombang tersebut itu dia menggunakan sudut. Maka sudut theta harus diubah ke dalam satuan radian. Jadi dalam MATLAB sudut theta itu harus diubah ke dalam satuan radian. Ingat kembali 1 derajat itu dia setara dengan pi per 180. Ingat materi kita pada pertemuan ketiga ya. Oke, next. Oke, berdasarkan soal tersebut kita akan membuat suatu grafis sederhana menggunakan script M-file di MATLAB kita. Jadi kita buka MATLAB dan klik new script pada menu home seperti ini. Kita bisa pada menu home kita bisa langsung new script dia langsung muncul editor. Nah, atau dengan cara lain kita bisa langsung klik edit pada command window, terus kita enter dan dia akan muncul jendela editornya. Oke, setelah terbuka kita coba ketikkan script berdasarkan soal yang telah disampaikan. Jadi kita akan mencoba mengetikkan script berdasarkan soal yang telah diberitahukan. Oke, clear all, koma, shell sheet. Oke, kita kasih keterangan. Tadi ketahui ada besar amplitudo ya.
amplitudo atau A ya, A besar, dalam satuannya itu adalah cm. Oke, dimana nilai A itu dia setara dengan 20 cm. Titik koma, enter. Oke, sorry, ada 2 kali ya. Oke, kemudian ada theta. Ya, kita punya sudut theta adalah, jadi kita ketik keterangannya dulu sudut theta gitu ya. Sudut theta dalam bentuk array. Ya. Karena jadi sudut theta itu tadi dia menyampaikan dari 0 derajat sampai dengan 1800 derajat. Jadi otomatis kita harus bikin dia tuh dalam bentuk tabel atau dalam bentuk array. Nah, untuk bisa membuat array itu tentunya kita gunakan tanda buka siku dan tutup siku. Ya, seperti itu ya. Jadi kita ketik nilainya sudut theta sama dengan 0 sampai 1800. Oke, derajat ya. Oke, ketika kita sudah punya data ya, ada amplitudo dengan sudut tetanya. Kemudian kita akan masukkan fungsi gelombang ya, osilasi ya, dengan fungsi gelombangnya itu Y sama dengan asin sudut theta ya. Oke, kita masukkan Y sama dengan asin sudut theta. Oke, karena theta ini dalam bentuk derajat ya. Derajat, jadi sudah dikasih tahu bahwa dalam MATLAB dia hanya bisa memuat dalam bentuk radian. Otomatis radian itu kita ubah dalam bentuk derajat. Jadi kita kalikan dengan pi per 180. Oke, titik koma. Oke, siap. Oke, terus kita coba. Nah, kali ini kita akan masukkan sintaks ya, sintaks plot ya, sintaks grafik yang tadi itu masih ingat ya, yaitu plot XY ya, plot XY. Oke, tapi kali ini XY itu menggambarkan bentuk array dengan fungsi yaitu pada X dan Y ini. Karena kita punya bentuk array itu dalam bentuk sudut theta, jadi X ini kita ganti dengan sudut theta. Oke, siap. Jadi kita coba eksekusi ya. Saya ketikkan plot dulu. Sudut theta. Oke. Nah, sebelum kita mencoba mengeksekusi atau kita menjalankan atau kita arahan, itu ada baiknya kalau kita save dulu. Nah, kita save dulu ya. Ini pada menu editor ya, home, menu editor ada save-nya, kita save aja atau kita ketik atau kita tekan tombol pada papan keyboard kita, Ctrl S saja ya. Nah, itu kita bisa simpannya itu di mana aja terserah kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita atur dulu di current folder sini sebelah kiri ya. Kita di situ kita pilih data D. Kita pilih tempat di mana kita mau simpan.
atau kita pilih sini aja. Oke, siap. Oke, misalkan di sini. Oke, kita akan coba simpan ya. Kita coba simpan. Itu dia akan mengikuti langsung sesuai dengan current folder kita. Oke, kita simpan dengan nama misalkan plot 2 dimensi ya, dengan tipe filenya itu .m. Itu dia. Kalau sudah, kita langsung save aja. Oke, kita punya penyimpanan sudah selesai ya. Dia punya namanya muncul di atas, juga sudah teridentifikasi bahwa itu adalah plot 2 dimensi. Oke, kalau sudah, kita akan coba menjalankannya. Kalau untuk menjalankan, kita tinggal atau kita cukup klik yang bertuliskan run. Oke, kita tunggu sebentar. Waduh, kok error? Ini dia, error file plot 2 dimensi M line 10:7. Wah, salah di sini ya, sudut theta ini. Nah, kira-kira apa yang salah ya pada garis 10 nih? Ini garis 10 ya. Itu dia. Oh iya, betul sekali. Tentunya nama ini ya, nama harus sesuai dengan data yang sudah kita buat. Jadi kalau misalkan pada data dikasih tahu huruf besar ini sudut theta juga seperti, maka ketika kita masukkan rumus juga harus sesuai, karena dia akan membaca data yang telah kita buat sebelumnya. Oke, benar ya. Oke, kita coba jalankan kembali. Oke, sebentar belum. Waduh, masih error juga ya. Aduh. Oh iya, betul ya. Karena ini kita harus menambahkan fungsi operator ya. Jadi Y sama dengan A kali, karena ini kan kita kali dengan sin, udah. Karena di sini juga dia perlu menggunakan kali ya sebenarnya, karena buka kurung itu dia dalam matematika sudah menjelaskan tentang perkalian. Oke, kita run. Oke, dia masih proses ya, pause, masih proses. Nah, kalau tidak ada muncul apa-apa, biasanya sih dia lancar ya. Oke, kita punya gambarnya muncul. Nah, ini dia. Nah, ini kita punya hasil daripada kita punya soal ini. Tentunya sama ya, sama seperti kita punya soal tadi grafiknya. Inilah gelombang osilasi Sukholtya solenoida ya, itu dia. Oke, jadi sebelumnya sudah saya bikin ini ya. Jadi kalau misalkan dibikin ya, ini dia kira-kira minimalnya seperti ini ya. Nah, tapi ketika tadi kita bikin ada yang error udah. Nah, disitu pada line 14 garis 14 kolom ke-7. Dan ini garis 14 nih. Ada yang salah ya. Terus kolom ke-7 kosong ya. Oke. Ya, mengapa ketika dieksekusi atau kita run hasilnya menunjukkan error? Tadi sudah jelaskan alasannya kenapa ya. Jadi dia punya data namanya itu harus sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Saya rasa ini sudah bukan lagi sesuatu yang baru buat kalian nanti, karena sudah pernah dijelaskan. Ya, minimal ya seperti itu ya. Nah, di sini Pak, saya menambahkan ada display. Dan kalian pastinya tentu sudah mengetahui tentang display. Tampilnya sama seperti kita punya ini ya. Itu dia.
Oke, selanjutnya kita akan menyimpan gambar grafik yang telah kita buat. Untuk menyimpan grafik bisa file grafik tersebut dia harus berextension ya, atau tipe filenya itu dalam bentuk figur ya. Nah, adapun cara penyimpanannya itu klik menu file pada window grafik, kemudian pilih save, kita isikan nama file, misalkan di sini saya ketiknya tuh grafik sederhana ya namanya, kemudian kita save. Oke, kebetulan pada gambar ini, pada slide ini sudah ditunjukkan caranya, tapi kita akan bikin secara langsung juga boleh. Ini figurnya ya, ini ada jendela grafiknya. Ini klik file, kemudian kita pilih save atau save as ya, terserah, kita pilih save aja. Oke, kita simpan dengan apa tadi ya, grafik sederhana 01. Oke, sip, itu aja. Oke, biasanya tuh dia di kita punya current folder ini sudah terbaca dah. Jadi kalau kita hapus dah, dia hilang ya. Jadi selanjutnya untuk membuka kembali grafik tadi, kita dapat dilakukan ya. Kita dapat melakukannya melalui current directory atau current folder kita ini. Nah, kita sorot dulu, misalnya itu dia grafik sederhana 01. Nah, kemudian kita klik kiri 2 kali pada mouse ya. Itu dia, biasanya sih langsung muncul, dia lagi proses. Oke, dia muncul kembali ya. Nah, itu dia. Atau kita boleh kembali klik open, kita klik open, lalu cursor kita di menu file ya. Kita klik open, kemudian kita pilih grafik. Oke, selesai. Oke, dia seperti itu. Itu dia ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana menampilkan atau kita membuat kemudian kita menampilkan judul, label, ukuran, dan jenis huruf pada grafik. Nah, untuk membuat judul grafik pada grafik itu dapat digunakan script berikut. Nah, diawali dengan title, kemudian diikuti dengan teks, font size, font name, dan name. Nah, selanjutnya setiap grafik itu dia membutuhkan nama label pada masing-masing sumbu. Untuk menambahkan label baik pada sumbu X maupun sumbu Y dapat digunakan script sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat ada X label dan juga Y label. Kemudian kita tambahkan teks, font size, font name, dan name. Nah, seperti yang telah ditampilkan, berarti kita sudah mengetahui bahwa X label itu untuk label pada sumbu X, sedangkan Y label pastinya untuk label pada sumbu Y. Nah, di sini ada keterangan ya. Kalau teks itu perintah pengaturan nama judul atau label. Font size perintah pengaturan ukuran huruf dan size itu ukuran huruf. Font name perintah pengaturan jenis huruf, dan name itu adalah jenis huruf. Jadi teks ini kita akan isikan dengan nama. Nah, kita akan isikan dengan nama judul, atau nama label gitu ya. Nah, itu dia. Sedangkan font size itu kita lakukan pengaturan ukuran huruf. Ukuran huruf, dan sedangkan ukuran huruf itu nanti kita isikan dengan angka. Kira-kira size-nya tuh mau berapa.
Nah, untuk saya sendiri itu kita tidak menggunakan tanda kutip ya, tanda petik, kutip atau petik nih, itu dia. Karena ini dalam bentuk angka numerik. Jadi kalau string itu biasa atau teks itu kita gunakan tanda petik. Tapi kalau untuk yang numerik, sifatnya numerik itu kita tidak menggunakan tanda petik. Oke, terus phoneme kita perintah pengaturan jenis huruf. Jadi untuk name-nya itu tinggal kita masukkan jenis huruf. Itu dia. Oke, kita akan coba membuat grafik ya. Kita coba membuat grafik baru dengan tujuan untuk menampilkan judul atau label pada grafik tersebut. Oke. Jadi kita coba masuk kembali ke ini, kita tambahkan saja. Tambahkan, terus kita ketik clear all C. Oke, kita masukkan data array-nya. Misalkan X itu dari 0 sampai 360 derajat. Oke, titik koma. Terus ada sumbu Y-nya itu diketahui sebagai cos X ya. Cos X, sorry. Ini cos X. Oke, kita kali dengan karena dalam bentuk derajat. Karena dalam bentuk derajat dari kita kali dengan pi per 180. Oke, datanya sudah ada ya. Kita ketikkan plot X, Y. Oke, mungkin kita save dulu ya. Kita save kembali. Kita save. Oke, kita simpan dengan nama menampilkan. Oke, kita ketik judul. Terus ada label. Terus ada ukurannya. Jenis huruf. Oke. Kita save. Nah, itu ya. Kalau kita sudah save, udah terang. Dan hasilnya adalah, tunggu sebentar, lagi proses. Oke, ini dia. Nah, ini dia nih hasilnya nih. Udah. Oke, siap. Bisa lihat gak? Bisa kan? Oke, nah pada grafik yang telah kita buat ini tentunya belum memiliki judul grafik, belum ada. Biasanya judul grafik itu dia ada di atas nih. Nah, terus kita punya nama label pada sumbu Y juga belum ada. Terus nama label pada sumbu X juga belum ada. Nah, sekarang kita akan coba membuat judul dan label ya, untuk kita punya grafik ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya gimana? Ya, tentunya kita menggunakan sintaks yang tadi ya, sintaks untuk membuat judul dan label. Nah, kalau misalkan untuk membuat judul ya, judul misalkan ini, judul grafik. Oke, kita cukup ketikkan title. Nah, kita cukup ketikkan title. Oke, kita cukup ketikkan title, kemudian diikuti dengan sintaks ya. Diikuti dan teks. Tapi kita itu dulu teks. Nah, untuk teks ini kita isikan dengan, karena ini grafik tentang fungsi kosinus ya, kita ketik aja grafik fungsi kosinus. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada juga
gini aja supaya lebih jelas. Udah tuh. Kemudian untuk misalkan X untuk labelnya supaya sumbu Y X berarti X label. Oke, untuk X itu sudut dalam derajat ya, sudut dalam derajat. Oke, titik koma. Oke, jadi ini merupakan label pada sumbu X. Oke. Nah, copy aja, soalnya orangnya malas ya, yang copy aja Y. Oke, karena Y ini merupakan nilai kosinus ya yang akan ditampilkan, jadi ini kita isikan dengan nilai kosinus. Oke, ini label pada sumbu Y. Oke, nah ini untuk menampilkan judul dan label. Udah, judul dan label. Jadi kalau misalkan kita sudah bikin judul dan labelnya seperti ini, udah, kita langsung ajaran. Kita lihat kita punya grafik gambar. Wah, ini dia munculnya grafik fungsi kosinus untuk dia punya judul titelnya, terus nilai kosinus untuk sumbu Y nya, terus sudut dalam derajat untuk sumbu X nya. Oke, kita sudah bikin, kita punya judul dan label. Nah, berarti kalian sudah harus tahu ya untuk bisa membuat nama judul maupun nama labelnya untuk masing-masing sumbu, sintaks apa yang harus digunakan. Oke, sekarang kita akan menambahkan ukuran jenis huruf. Kita akan menambahkan ukuran jenis huruf. Nah, untuk masing-masing grafik ini sebenarnya ada soal baru ya, tapi saya menggunakan ini aja. Kalau di slide-nya ada soal baru, tapi itu hanya sebagai gambaran saja. Oke, jadi kita ketikkan fungsi size ya. Bukan fungsi size, font size. Ya, karena kita kan ingin melakukan pengaturan. Oke, jadi koma dulu, kita punya font size. Sorry, kita lupa ya. Jadi kok itu dulu font size. Oke, untuk font size ini kita punya nilainya itu tidak perlu lagi kita pakai tanda petik ya, tanda kutip gitu ya. Kita langsung aja dengan angka, misalkan font size nya 12, udah 12. Kemudian ada apa lagi ya, sorry belum ada. Kalau sudah ukuran, terus kita punya jenis huruf ya, jenis huruf. Jadi kalau untuk jenis huruf kita ketiknya font name, kan font size untuk ukuran huruf. Kalau untuk jenis hurufnya berarti kita mulai dengan font name, nama huruf. Oke, kalau sudah koma, kita font name ini kita isikan dengan nama huruf ya. Nah, biasa kalau untuk saya sendiri biasa tuh saya buka di Microsoft Word, itu baru kita lihat di untuk lihat nama-nama hurufnya tertulis di situ lengkap kok. Jadi biasa kalau huruf yang saya sukai ya biasa untuk ini itu kita gunakan misalkan contoh Times New Roman. Oke, kita punya selesai. Oke, nah lalu bagaimana dengan ini? Ini kita copy aja, pak, sama ya, karena dia punya nama, sintaksnya yang diikuti juga sama pasti. Nah, misalkan ini kita ganti ukuran, misalkan 10, kita kasih ini dengan nama lain, misalkan Arial Nero, Arial biasa ya, Nero R2. Oke, ini namanya pas nih. Copy,
Di sini kita koma dulu, kemudian kita paste. Oke, selesai. Kita coba. Oke, sebelum kita run, kita lihat dulu ini bentuk awalnya ya, seperti ini. Bisa kita coba run. Oke, saya rasa sudah. Oke, nah di sini dia berubah ya, dia berubah. Nilai kosinusnya, nilai ya sudut dalam derajatnya. Coba kita ganti huruf angka ukurannya, misalkan 14. Taran. Wah, ini dia berubah ya, sudut dalam derajat berubah. Itu dia. Tapi supaya simetris saya kasih misalkan 12 juga lah, simetris. Oke, itu dia. Saya paham ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita kembali ke slide kita. Nah, misalkan ini yang tadi kita buat ya, tadi buat. Nah, itu dia. Jadi intinya kalau untuk membuat judul ataupun label udah, walaupun sudah diberikan sintaksnya apa saja, tapi kalau untuk hanya sekedar memberikan nama udah, itu kita bisa isi dengan teks doang, lalu yang sisa itu bisa kita hapus ya. Itu dia. Kemudian dari hasilnya itu grafik tersebut dia berubah ya, seperti yang sudah kita buat. Kemudian ini dia kesimpulannya udah, itu kesimpulannya harus kalian lihat udah. Jadi untuk membuat detail label pada sumbu X dan sumbu Y, inilah sintaks yang akan kita gunakan. Nah, misalkan ya ada sebuah contoh juga ya. Kita cari data X nya linspace dari 0 kali DMP 0,45. Jadi itu berikan dari sudut 0 derajat ya, sampai dengan kolom Q45 ya, dengan fungsi kosinus ya. Oke, dia munculnya seperti ini. Kalau misalkan kita eksekusi atau kita jalankan, dia munculnya seperti ini. Oke, sejauh ini kita punya materi terkait dengan plot 2 dimensi. Berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya terkait dengan plot dimensi lanjutan, yaitu grafik dimensi lanjutan. Tentunya ada beberapa hal juga yang perlu disampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Stay at home. Oke, ciao.